Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim. Ilahi anta maksudi waridaka ma'lubi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban sahidan la ma'budan siwa wa huwa nahnu lahu muslimun. Shadaqallahul azim. Oke teman-teman, kali ini kita mau berkomentar tentang reuni orang Ba'alwi di Monas. Ya, jadi judul kita tuh kok bisa ya Jakarta dikuasai oleh para pendusta Ba'alawi atau pendusta, orang kafir, pemberontak, penista agama, pencaci maki. Kenapa Jakarta bisa dikuasai oleh orang kafir? Itulah judulnya. Apa bukti mereka menguasainya? Mereka mengadakan reuni di Monas, mereka demo, banyak hal, dan ini tanggal 2 mereka reuni di sana. Judulnya reuni 212. Itu judul mereka. Seharusnya ketika kita telah terbuka mata kita melihat mereka yang selama ini memberontak di pemerintahan, memberontak presiden, mencaci maki, menista agama, menipu bangsa ini. Bahkan kakek moyang mereka ikut dalam menjajah Indonesia, contohnya Utsman bin Yahya. Harusnya nggak dikasih panggung lagi tuh di Monas. Harusnya nggak dapat panggung mereka, nggak dapat tempat lagi tuh di Monas, dimanapun. Indonesia nggak boleh mengizinkan itu, presiden tak boleh mengizinkan itu. Ingat ya, Pak Presiden Prabowo, harusnya itu nggak diizinkan tuh mereka tuh di Monas. Karena mereka tuh jelas-jelas banyak penista agama, penipu bangsa ini, memperbudak rakyat. Banyak itu. Mereka tuh bukan keturunan Nabi Muhammad, Pak Presiden Prabowo. Tolong tuh disikapi, Pak Prabowo, Presiden Prabowo, yang kami muliakan, yang kami hormati. Mereka tuh bukan keturunan Nabi Muhammad. Ingat tuh Pak, di masa Bapak jadi waktu mencalonkan diri jadi presiden, yang bersaing dengan Pak Jokowi, mereka tukang caci maki Pak. Dan Bapak tahu, Bapak melihat mereka tukang mencaci maki presiden. Mereka mencaci maki Gus Dur, menghina Gus Dur. Dan ini Jakarta, Monas dikuasai oleh mereka. Harusnya mereka nggak dapat panggung itu Pak. Masa panggung orang kafir, panggung para penipu, para penista agama. Kitab yang mereka pakai saja tuh kitab karangan Habib semua. Itulah para penipu namanya. Mereka ini orang-orang yang mau membelokkan, mau menyesatkan umat. Harusnya nggak dapat panggung. Tapi kenapa Jakarta bisa dikuasai mereka, Monas bisa dikuasain gitu loh. Karena ya mohon maaf untuk semuanya, jangan tersinggung. Kebanyakan itu di Jawa yang banyak tertipu, di Jawa yang banyak diperbudak mereka, di Jawa ya tempat mereka memperkaya diri. Itu faktanya. Daerah-daerah sana gitu. Kalau di Sumatera Utara, di Medan ya nggak laku itu. Macam mereka itu merasa mulia, tendang kan lah terus. Kalau merasa suci, merasa mulia, nggak ada itu, sampahnya mereka. Parah, binatang lebih parah lagi mereka. Nah, tapi inilah sebenarnya yang harus kita pikirkan gitu. Ketika kita sudah melihat bahwa mereka banyak penista agama, penipu bangsa ini, bahkan pembelokan sejarah, pemalsu makam, harusnya mereka tuh nggak dapat tempat, nggak dapat panggung. Nah, kalau saya pribadi mengatakan mereka tuh orang kafir. Jakarta dikuasai oleh orang kafir hari ini. Hari ini dikuasai orang kafir. Jelas mereka penista agama, jelas mereka menyesatkan umat dengan mengajarkan caci maki. Jelas mereka pemberontak, mereka mencaci maki presiden, menghina presiden. Itu pemberontak, ingat itu. Catat tuh baik-baik. Mereka tuh mencaci maki presiden, mencaci maki menteri. Itu namanya pemberontak. Pemberontak di Indonesia. Ya, ingat tuh, catat tuh baik-baik.
Yang namanya mereka sudah mencaci maki presiden, menghina presiden, mencaci maki pemerintah, mencaci maki menteri. Mereka itu pemberontak. Mereka lebih parah dari sampah. Nah, catat itu rakyat Indonesia. Dan mereka bukan agama Islam. Nggak ada agama Islam tuh macam mereka tuh. Air bekas minumnya dilelang, makanan bekas gigitannya tuh dilelang. Itu nggak ada ajaran Islam tuh. Mereka itu bukti mereka tuh bukan agama Islam. Ya boleh tanya sama mereka. Boleh cari sejarahnya. Mereka mengharamkan menikahi pribumi. Mereka haramkan itu menikahi pribumi. Baik Syarifah ataupun Habib, haram hukumnya menikahi pribumi. Itu kitab mereka, kitab karangan Habaib. Itu nggak ada ajaran Islam. Ajaran agama apapun nggak ada. Nggak ada ajaran Nabi itu seperti itu. Ingat tuh, catat itu baik-baik. Mereka bukan Islam. Makanya saya berani mengatakan secara pribadi mereka itu orang kafir. Mereka bukan agama Islam. Lantas kenapa bisa dikuasai di Jakarta? Sebodoh itukah? Sebodoh itukah pemerintah atau masyarakat membiarkan mereka berkuasa, menguasai Monas tuh? Sebodoh itu. Ingat, kakek moyang kita di NKRI ini pejuang, para pahlawan, para nabi-nabi kita berjuang juga, yang meluruskan agama-agama. Jangan mau dibodoh-bodohi dengan mereka. Ingat sejarah kakek moyang kita. Kakek kita, emak kita, bapak kita, nenek kita, bahkan para nabi dan rasul kita. Mereka semua pejuang yang meluruskan agama, yang mempertahankan negara ini dari penjajah-penjajah Balawi, termasuk Belanda. Jangan saat ini kita dibodoh-bodohin. Ini bukan provokasi. Ini fakta realita yang terjadi. Kenapa kita tersuarakan? Karena belum ada reaksi, belum ada tindakan dari pemerintah. Makanya terus kita bersuara, bukan memprovokasi. Berdasarkan fakta, bukti, gitu loh. Kalau mau secara dialog, mereka memang mengaku punya ilmu, bisa membuktikan mereka dengan keturunan, bahwa mereka keturunan Nabi Muhammad secara keilmuan. Ayo kita buktikan secara keilmuan. Nah gitu simpelnya gitu. Kalau memang mengaku mereka bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad, mereka mempunyai ilmu, buktikan. Kenapa? Karena keturunan Nabi Muhammad tuh pewaris ilmu, warisatul anbiya, pewaris ilmu para nabi-nabi. Kalau memang mereka mewarisi ilmu para nabi-nabi, ayo kita buktikan sama saya. Menghadapi jutaan Habib, oke, kita buktikanlah bahwa mereka itu keturunan Nabi Muhammad. No problem. Kita hadapi secara keilmuan. Kalau cuma cakap-cakap doang, diurut-urut dari ilmiah, anak TK pun pandai. Aku keturunan si A, aku tuh keturunan si B. Anak TK pun pandai. Diurut-urutkan dari sejarah ini yang secara ilmiah telah dikaji oleh Ki Imaduddin. Nyatanya, faktanya nggak jelas. Siapa Ubaidillah itu? Setahu banyak orang tuh Ubaidillah tuh yang membunuh keturunan Nabi. Ubaidillah itu. Oke, teman-teman, itu saja semuanya. Ini miris kita. Kok bodoh gitu. Kok bodoh kita membiarkan itu terjadi gitu. Kenapa sih nggak mau bangkit gitu loh? Kenapa sih mau dijajah, mau dibodoh-bodohin? Cobalah berpikir dengan akal sehat kita. Apa sih yang mesti kita takutkan sama mereka? Takut kita nggak dapat syafaat, takut nggak dapat surga, takut nggak dapat rezeki, takut apa gitu? Semua itu keputusannya dari Allah. Allah yang kita ingat, Allah yang kita sembah, Allah yang kita rasa. Maka Allah semua yang menjadi hakim di muka bumi ini, bukan mereka. Masalah syafaat, masalah surga, masalah neraka, masalah rezeki, masalah pertemuan, masalah maut, bukan mereka. Mereka tuh labi-labi semuanya, sampah, parah, binatang lebih parah lagi mereka. Nah, jadi apa sih yang mesti takutkan gitu? Kok membiarkan mereka? Hanya perkara syafaat, surga, itu bukan mereka yang tentukan. Oke teman-teman, minta maaf zahir dan batin. Sekian, terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.